penagihannya sudah benar, ya kan, sesuai dengan aturan, penggunaan pihak ketiganya sudah benar, kemudian lagi denda serta juga asuransi yang dibebankan kepada nasabah itu sudah benar. Nah, siap nggak pinjol untuk semua ini ketika di sidang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, diberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu, makin semangat, makin kuat mental lagi. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang Galbay di aplikasi ini. Sekarang pinjol sudah mulai menempuh jalur hukum. Apakah ini benar perdata bisa masuk ke dalam persidangan? Nah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang Galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya ya saya mau membagikan informasi dari beberapa teman-teman saya yang tidak hanya Galbay dipinjol, mulai dari kartu kredit, pinjaman, kur dan segala macamnya. Sekarang itu ternyata semua elemen perbankan menagih secara barbar apapun itu utang kalian. Ya, karena kita tahu ya kan, pasti bank-bank saat ini sedang ketar-ketir nih, bakalan terjadi kredit macet besar-besaran bahkan melebihi daripada Covid. Kalau Covid dulu masih ditawarkan restrukturisasi. Nah, sekarang dengan munculnya PHK di mana-mana, bank tidak berani untuk menawarkan restrukturisasi karena kondisinya memang tidak punya pekerjaan. Kalau dulu Covid masih ada pekerjaan, tapi kita dikerjakan di rumah. Kalau sekarang benar-benar tidak ada kerjaan. Nah, inilah yang membuat semua elemen dari mulai lembaga keuangan, baik pinjol, perbankan, dan yang lainnya itu ketar-ketir sekarang teman-teman. Jadi jangan kaget, jangan pula berpikir ini kenapa ya, ini kenapa. Nah, semua elemen ya, tidak hanya pinjol aja yang akan ditagih, semuanya akan ditagih mulai sekarang. Jadi persiapkan diri kalian dan pastikan kalian dalam kondisi tenang. Gitu teman-teman ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi karena kondisi gagal bayar yang semakin tinggi, pinjol makin dicari di mana-mana karena ini satu-satunya harapan tanpa adanya agunan dan juga satu-satunya harapan yang memang masih bisa dicairkan. Bukan hanya pinjol legal, ilegal sekarang jadi tumpuan orang-orang yang di PHK. Akui saja lah ya, mungkin iya, karena apa? Selain tidak masuk ke dalam slik OJK, hanya sekarang keluar kondar saja, dan itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan uang secara instan. Nah, dari banyaknya pengguna pinjol sekarang ini, ternyata gagal bayar juga mengikuti yang tertinggi. Nah, dari itu semua, sekarang pinjol-pinjol sudah mulai menerapkan langkah hukum untuk menagih mereka-mereka yang masih Galbay. Nah, kita tahu kan ya, kalau sekarang ini pinjol-pinjol itu kan tidak ada agunan, cuman KTP aja. Terus pun kalau seandainya ditagih secara hukum, itu kan hanya jatuhnya perdata. Perdata ini apakah bisa disidangkan? Jawabannya bisa teman-teman. Ya, perdata ini bisa disidangkan asalkan pinjolnya siap dengan beberapa hal. Nah, yang kita pertanyakan, apakah pinjol-pinjol ini siap dengan beberapa hal yang mungkin akan diajukan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, dari beberapa pinjol-pinjol itu saya sudah catatkan dari informasi teman-teman yang selalu mengirimkan bentuk-bentuk WA yang dikasih sama DC-DC-nya yang katanya mau bawa ke ranah hukum, dan sekarang lebih banyak lagi gitu. Nah, banyak juga yang mengatakan ini fenomena apa ya Mbak? Kenapa sekarang penagihan sikit-sikit bawa hukum, sikit-sikit bawa hukum? Kita tahu kan, hukum untuk pinjol itu kan tidak ada. Apalagi untuk orang yang Galbay setelah jauh ini di Indonesia kan tidak ada. Tetapi mereka menegaskan akan membawa ke jalur perdata ini ke persidangan. Nah, yang sering sekali mendapatkan penawaran seperti itu, yang sering sekali mengganggu mereka, ini ada beberapa pinjol-pinjol yang sudah saya catatkan untuk kalian. Nah, di antaranya yang paling sering sekali mendapatkan seperti ini atau ancaman seperti ini, itu adalah Indodana. Nah, yang Galbay Indodana mana suaranya? Apakah kalian dapatkan seperti ini? Walaupun kalian belum dapatkan, saya yakin nanti ada giliran kalian untuk mendapatkan WA ancaman tentang adanya persidangan perdata untuk orang yang Galbay. Nah, lanjut lagi itu ada Uangmi. Ya, pinjol menengah ke bawah sekarang sedang ketar-ketir nih teman-teman. Ya, kasus gagal bayar semakin tinggi, kemudian lender-lender makin teriak karena uangnya tidak kembali. Nah, ini membuat mereka-mereka yang dulunya diam, vakum, naik ke atas. Saya sudah tunjukkan beberapa vlognya buat kalian ya. Kemudian ada lagi itu rupiah cepat. Kemudian lagi dana rupiah.
Kemudian lagi HCI, nih HCI, home credit ya. Banyak sekali ini yang informasinya selalu ditawarkan. Nanti kalau tidak membayarkan, kami siapkan kelengkapan hukum untuk kalian, untuk menagih kepada kalian. Diberikan undang-undang pasal sekian-sekian. Pasti sering dapatkan seperti itu. Nah, setelah dicek ternyata pasal itu adalah perdata. Nah, kalau kalian mendapatkan yang model seperti itu, kalian harus tahu apa yang harus kalian lakukan setelah video ini ya. Kemudian itu ada mau cash. Nah, lanjut lagi itu ada aku laku, kemudian lagi KTA kilat, kemudian Shopee. Ini Shopee ini paling sering ya kan, bawa-bawa satu keluarga, bawa-bawa kerana hukum, terus bawa lagi nanti akan ada avokat yang datang. Ini paling sering nih, karena apa? Walaupun Shopee sekarang sudah mulai menurunkan DC lapangan, Shopee saat ini penagihan lewat DC internalnya masih sangat banyak. Apalagi kalau yang kalian beli Shopee, jangan kaget kalau seandainya kalian keluar kondar ataupun dihubungi nomor-nomor yang sering kalian isikan pulsa atau kalian belikan paket melalui Shopee e-commerce ya. Nah, lanjut lagi itu ada Finplus, kemudian ada Pundi, Uatas, dan yang terakhir itu adalah Julo. Nah, itulah beberapa pinjol-pinjol yang menurut saya paling sering sekali mengirimkan kalian ancaman tentang adanya hukum perdata. Nah, kalau udah hukum perdata seperti ini, apakah benar Mbak? Benar suatu saat nanti bisa akan masuk ke persidangan. Saya ini udah galbe 3 tahun nih Mbak, mau masuk ke 4 tahun agak ketakutan ini. Karena apa? Mereka sudah memberikan rentang waktu 3 tahun informasinya. Nah, bagi yang galbe tahunan, perhatikan sekali ya. Sidang perdata itu memiliki biaya yang cukup besar. Beda dengan sidang pidana. Kalau sidang perdata ini kan sifatnya hanya tertulis. Ya, tertulis, kemudian menyampaikan secara verbal, kemudian bentuk-bentuk dari mereka menyampaikannya kepada kalian. Nah, sifatnya perdata kan seperti itu. Nah, kalau perdata ini sangat jarang untuk dipersidangkan karena biayanya tidak main-main, sampai ratusan juta hanya untuk 1 kali persidangan saja. Nah, sementara untuk menayangkan kalian sampai dijadikan tersangka itu membutuhkan berapa kali sidang. Nah, apakah siap pinjolnya ini bisa untuk menyiapkan dana demi menagih utang kepada kalian, gitu ya. Nah, lanjut lagi yang kedua, pinjol-pinjol ini wajib menyiapkan bukti, sama seperti yang saya bilang kepada kalian tadi kan ya. Bukti-buktinya harus jelas. Yang pertama itu bahwa kalian mangkirnya itu berapa lama. Misalnya 3 tahun, tidak ada pembayaran sama sekali, tidak ada cicilan sama sekali. Kemudian lagi, apakah pinjol bisa membuktikan bahwa selama dalam masa 3 tahun ini mereka sudah memberikan bunga yang benar kepada kalian. Nah, ya kan, gitu yang harus diperhatikan lagi. Kemudian lagi, apakah selama 3 tahun ini benar bahwa kalian itu tidak bisa dihubungin ataukah kalian menghilang. Kalau seandainya cukup kuat bukti-bukti ini, berarti siaplah untuk dipersidangkan. Tetapi kalau di antara bukti-bukti yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi tadi ini tidak memenuhi, misalnya ada 5 yang diminta, salah satunya saya tidak memenuhi, itu sidang tidak akan bisa berjalan. Nah, lanjut lagi yang terakhir. Nah, setiap sidang perdata ini kan akan menyangkut dengan OJK, AFPI. Ya kan, bener kan ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah nantinya si pinjol ini siap untuk dilakukan sidang oleh OJK? Karena apa? Kalau sudah dipanggil OJK sebagai saksi, OJK harus bisa menyiapkan data-data bahwa si pinjol ini sudah benar. Selama beberapa tahun ini si nasabah galbay, dia sudah bisa memberikan bunga yang benar. Penagihannya sudah benar, ya kan, sesuai dengan aturan. Penggunaan pihak ketiganya sudah benar. Kemudian lagi denda serta juga asuransi yang dibebankan kepada nasabah itu sudah benar. Nah, siap nggak pinjol untuk semua ini ketika disidang? Pertanyaannya pasti tidak siap kan? Karena apa? Rata-rata banyak sekali pinjol, hampir 60% itu menggunakan pihak ketiga yang tidak berizin. Kemudian penagihan yang tidak sesuai dengan prosedur OJK. Kemudian lagi bunga-bunga yang luar biasa besar yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Adanya asuransi yang tidak jelas, kemudian adanya penetapan bunga yang tidak transparan. Nah, ini kan semua bisa menjerat pinjol itu sendiri. Benar kan ya? Alih-alih mau menjerat kita karena kita galbay, ujung-ujungnya malah menjerat si pinjol itu lebih dalam lagi, dan ujung-ujungnya bisa jadi kasus pidana karena penipuan terhadap nasabah. Gitu kan ya?
Jadi buat kalian semua, ini pasti akan terjadi kepada kalian. Ya, pasti akan ada rentetan pinjol-pinjol yang akan menakut-nakutin kalian secara hukum, yang akan membawa kalian pidana karena galbay semakin tinggi. Apalagi mulai hari ini sudah banyak yang demo ke kantor, ke istana presiden, menanyakan tentang lapangan pekerjaan karena mereka akan terus diimpit dengan tagihan-tagihan. Nah, ini ujung-ujungnya akan membuat kalian-kalian yang galbay itu semakin diserang. Nah, persiapkan diri kalian, perhatikan sekali, ingat, sidang perdata itu bisa terjadi kapan saja, tetapi apakah pinjol siap dengan biaya dari sidang perdata ini? Jadi jawabannya adalah tidak usah takut. Kalau mau lanjutkan galbay 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tidak akan terjadi masalah apa-apa. Paling kan hanya diingatkan dan ditagih. Ingat saja, kalau masih ditagih berarti hutang kalian masih tercatat di pinjol-pinjol tersebut. Tetapi kalau sudah tidak ada lagi penagihan, tidak lagi masuk ke dalam SLIK OJK, otomatis hutang kalian sudah dilunaskan oleh asuransi atau dihapus bukukan oleh perusahaan pinjol itu sendiri. Kita aja kunci ya teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster. Semangat lagi buat kalian, makin kuat mental lagi, dan percaya hidup kita akan lebih baik lagi. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.